Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pertama-tama saya memperkenalkan identitas saya, nama Pendeta Frans Bobi Sarjana Teologia, jabatan di gereja sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Gereja Pantekosta Jemaat Sion Kompleks Berlian Baru Permai Merauke. Izinkan saya mau menyampaikan sedikit atau sekilas tentang pandemi COVID-19 yang sedang melanda sebagian dunia kurang lebih 10 bulan terakhir ini. Saya akan menguraikan secara singkat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, dari pandangan Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan message atau pesan kepada manusia lewat Alkitab dalam kitab Sabur atau kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita dapat mengambil beberapa inti daripada kebenaran firman Tuhan. Salah satu yang perlu kita pelajari bahwa Tuhan sudah memberikan sinyal atau rambu-rambu bagi kita orang Kristen lewat buku pedoman hidup, yaitu Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa suatu saat akan datang masa ini. Dan ini sudah dijelaskan di dalam Mazmur 91 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen sudah membacanya atau belum? Kalau kita sudah mempelajari dan membaca kebenaran ini akan memberikan kita suatu knowledge of God, pengetahuan dari Tuhan. Sehingga kebenaran ini pun juga akan membuat kita berhati-hati dan berjaga-jaga melihat keadaan yang terjadi. Pada saat situasi ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa mengerti dan kita akan tahu persis bahwa kita pun juga akan senantiasa menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkannya, maka kita akan menjadi seperti orang yang tersesat dan kehilangan arah. Yang berikut dari pandangan manusia melihat bahwa pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini adalah hukuman dari Tuhan bagi manusia. Padahal kalau kita mengerti, sejak Tuhan menurunkan air bah pada waktu zaman Nuh, itu adalah hukuman yang terakhir, yang terbesar bagi manusia. Dan Tuhan tidak pernah akan lagi menghukum manusia. Itu sebabnya diteguhkan dengan sebuah perjanjian atau covenant lewat pelangi yang ada di langit. Setiap kali turun hujan, sehabis hujan itu berlalu, ada tanda pelangi. Itu membuktikan bahwa Allah selalu tetap konsisten dan komitmen kepada janjinya bahwa Dia tidak pernah akan menghukum bumi lagi. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mengerti dengan jelas bahwa ini adalah bagian atau Tuhan selalu konsisten, maka kita sebagai orang percaya pun juga senantiasa selalu berjaga-jaga. Kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tahu bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, semua anjuran, semua peraturan yang diturunkan oleh pemerintah kepada kita sebagai warga negara, kita harus belajar untuk patuh
dan melakukannya dengan setia. Sebab kalau kita melakukannya dengan setia, maka kita akan menerima hasil yang baik. Ada beberapa anjuran pemerintah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rutin untuk menjaga kesehatan. Cuci tangan dengan sabun setiap saat. Dan yang kedua, social distancing. Kita harus senantiasa menghindari kerumunan orang yang banyak, menjaga jarak, menjaga langkah-langkah kita. Dan yang ketiga, gunakan masker kalau kita pun juga ada berbagai macam kegiatan di luar. Dan yang keempat, yang tak kalah penting, apabila kita tidak mempunyai aktivitas, senantiasa kita ada di rumah kita masing-masing. Stay at home. Apabila kita melakukan ini dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka hidup kita senantiasa akan terhindar dari COVID-19 pandemi, yaitu virus corona yang sedang melanda kita. Dimanapun saja kita berada, kita akan senantiasa dilindungi, kita akan senantiasa dijaga, dan hidup kita tetap terus diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tunduk dan taat kepada pemerintah, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Kiranya pesan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua diberkati dan kita semua dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.